Juventus jalin kontak positif dengan Memphis Depay. Sang pemain berusia 28 tahun diminati oleh Sinyo tua setelah keberadaannya di klub raksasa Catalan digeser oleh Robert Lewandowski pada musim panas ini. Juventus muncul sebagai peminatnya adalah upaya untuk merekrut kembali Alvaro Morata terganjal oleh permintaan harga Atletico Madrid. Sebagaimana diwartakan oleh jurnalis Romeo Agresti pada hari Selasa 9 Agustus kemarin, pihak Bianconeri telah melaksanakan kontrak dengan perwakilan Memphis untuk potensi kepindahannya ke Turin. Pewarta yang sama kemudian menyampaikan bahwa hasil pertemuan antara kedua belah pihak berjalan dengan positif, dengan Juve berusaha keras untuk mendatangkannya dengan segera. Lebih lanjut, jurnalis Fabrizio Romano menambahkan bahwa Bianconeri tengah membahas kontrak berusia 2 tahun dan bahwa mereka telah menginginkan penyerang timnas Belanda sejak bulan Juli lalu. Namun demikian, Sinyo tua tak mau membayar mahar untuk merekrutnya, dan kini Memphis Depay sedang membahas proses pemutusan kontrak dengan Barcelona. Jurnalis Nicolas Kira menambahkan bahwa kontrak yang ditawarkan oleh Bianconeri bernilai 5 juta euro per tahun, yang berarti akan berlaku hingga tahun 2024 mendatang. Didi Deschamps tapis keraguan soal partisipasi Pogba di Piala Dunia 2022. Pada sesi latihan pramusim Juventus di bulan Juli lalu, Paul Pogba mendadak harus masuk meja perawatan akibat menderita cedera yang cukup serius di lutut kanannya. Dari pemeriksaan awal tim medis Juve, cedera yang dialami oleh Pogba memerlukan tindakan operasi dan ini bisa mengancam partisipasinya di Piala Dunia 2022. Akan tetapi si pemain pada akhirnya memilih untuk menjalani perawatan non-operasi dan situasi itu memaksa Pogba untuk harus membela Juventus setidaknya hingga 5 pekan ke depan. Banyak orang pun yang kemudian ragu bahwa Pogba bisa akan dalam kondisi terbaik untuk membela timnas Prancis di Piala Dunia Qatar mendatang. Namun Didi Deschamps berani menjamin kalau pemain Manchester United itu akan pulih betul dari cederanya. Tentu saja saya sudah menjalin kontrak dengan Paul, ucap Deschamps dalam wawancaranya dengan Le Parisien. Partisipasi di Piala Dunia tidak perlu untuk diragukan. Karena memilih untuk menjalani pemulihan cedera non-operasi, maka Pogba akan fokus mengembalikan kebugarannya dengan berlatih di pusat kebugaran Juventus. Setelah kondisi lututnya nanti mulai membaik, Pogba dijadwalkan akan lintas mengikuti sesi renang sebelum kembali merumput di lapangan. Jika proses pemulihan cederanya berjalan lancar, gelandang 29 tahun itu diperkirakan baru akan menjalani debut keduanya di Juventus pada akhir September. Jika Leandro Paredes jadi ke Juventus, skuad PSG bisa retak. Sejumlah laporan mengklaim bahwa kepindahan Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain ke Juventus sudah sangat dekat. Namun, PSG juga diperingatkan bahwa melepas Paredes bisa membawa masalah. Sejauh ini PSG sangat yakin untuk mendepak pemain berusia 28 tahun itu keluar dari skuad, sebab PSG sendiri sudah hampir pasti mendapatkan Fabian Ruiz dari Napoli, pemain yang sama-sama berposisi sebagai gelandang. Paredes juga tidak kesulitan mencari klub baru, pasalnya Juventus siap menampungnya. PSG hanya meminta mahar transfer sebesar 20 juta euro kepada Juventus, biaya yang diyakini bisa ditebus dengan mudah oleh Bianconeri. Juventus kehilangan Paul Pogba selama hampir 2 bulan ke depan karena cedera lutut yang dialami sang pemain. Oleh karena itu, Juventus mencari penggantinya. Paredes muncul jadi opsi paling masuk akal untuk direkrut. Selain kemampuan mengatur pemain yang sangat bagus, Paredes juga memang didesak untuk mencari klub baru. Dari sisi pemain, Paredes tidak ada masalah untuk menyeberang ke kota Turin, Italia. Kesepakatan personal juga tercapai. Le Parisien melaporkan bahwa kepergian Paredes nanti berpotensi menyebabkan masalah di dalam skuad PSG itu sendiri. Paredes dikenal sebagai sosok yang sangat populer. Pemain asal Argentina itu sangat disukai oleh seluruh lapis pemain, termasuk para mega bintang milik PSG. Tanpa kehadiran dirinya di ruang ganti, laporan tersebut mengklaim akan ada keretakan keharmonisan. Belum ada pemain yang bisa menggantikan peran Paredes tersebut. Walaupun telah ditegaskan bahwa Paredes tidak masuk dalam skema, nyatanya sang pemain tetap diperlukan dalam 2 pertandingan resmi terakhir PSG. Paredes membantu PSG memenangi trofi Piala Super Prancis, walaupun hanya bermain selama 12 menit saat PSG menang 4-0 atas FC Nantes.
Paredes juga kembali dimainkan sebagai pengganti selama 23 menit di lapangan pada pekan perdana Ligue 1. Paredes jadi orang yang membuat Messi melakukan gol spektakuler berupa tendangan salto tersebut.